Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan step by step dan apa yang saya dapatkan dari pengerjaan soal UTS audit ini. Jadi di sini kami diberikan sebuah transaksi dari pengadaan sebuah perusahaan seperti contohnya marketing dia ingin pengadaan mungkin laptop untuk editor atau bagian produksi ingin pengadaan kayak mungkin alat-alat produksinya gitu, namun dikasih limit seperti itu sesuai apa namanya sesuai role-nya masing-masing gitu. Tentunya manajer manajer dengan staff tuh kan berbeda ya kebutuhan pengadaannya gitu. Dan di sini kami disuruh mencari fraud dari transaksi-transaksi tersebut gitu. Mungkin kita mulai dari awal. Di sini eh, saya sudah saya sudah memilah jadi dari transaksi yang dicurigai fraud gitu. Di sini yang pertama ada limit otorisasi gitu. Jadi limit otorisasi ini adalah setiap orang-orang, setiap karyawan di sini itu diberikan limit seperti itu. Berapa limit otorisasi mereka untuk pengadaan gitu. Jadi nggak boleh lebih dari limit-limit tersebut. Limit-limit di sini contohnya staf umum 25 juta, pas staf pengadaan 100 juta gitu. Dan ini semua disetujui dan ada yang ditolak juga seperti itu. Nah, yang pertama di sini kita akan apa itu duplikasi invoice. Jadi, saya di sini juga menggunakan alat bantu Word saya untuk menjelaskan karena ini banyak banget dan saya tak lupa. Yang pertama di sini adalah rumus otorisasi, limit duplikasi invoice di sini. Jadi, duplikasi invoice itu kita disuruh ada nomor-nomor invoice yang duplikat gitu. Jadi kan kita harus curiga nih. Kenapa nomor invoice ini duplikat? Kita di sini menggunakan if rumus ini menghitung berapa kali nomor invoice di D2. Jadi nomor invoice di sini ada D2, nomor invoice-nya di sini ada nomor invoice yang berulang seperti itu. Jadi invoice kan satu sama lain kan harusnya beda ya. Namun di sini ada beberapa yang sama. Jadi kita menggunakan rumus conif untuk mengecek duplikasi. Selanjutnya ada transaksi hari libur nasional. Jadi di data transaksi di sini ya, setelahnya ada kalender libur gitu. Jika ada transaksi di tanggal ini, kemungkinan patut dicurigai karena rata-rata toko atau vendor itu pasti kalau misalnya hari libur nasional pasti tutup gitu. Tidak ada yang kerja. Jadi di sini menggunakan if conif untuk mencocokkan tanggal transaksi di C2 dalam daftar tanggal pada sheet kalender libur. Transaksi pada libur nasional mencurigakan karena biasanya bukan operasi normal seperti itu. Selanjutnya di sini saya membuat nilai di bawah limit atau nilai di bawah otoritas. Rumus ini mengecek apakah total nilai limit itu lebih kecil dari limit. Nilai total nilai atau total pengadaan itu lebih kecil dari limit di U2. Jadi kan sudah ada limitnya kan tadi kita hitung. Tetapi minimal 95% dari limit. Pola ini mencurigakan karena transaksi bisa sengaja dibuat tinggi agar memudahkan approval gitu penyetujuan. Misalnya limit 25 juta. Kasihlah 24.900 gitu kan. Ya ini kan di bawah limit. Ini dicurigai fraud sebagai pengadaan yang diadakan untuk agar mudah disetujui gitu. Selanjutnya eh, split purchase. Tapi sebelum kita masuk ke split purchase, kita tuh buat case split dulu di sini. Nah, saya taruh di bagian akhir case split itu. Rumus ini mengecek total nilai tadi di M2. Di sini ada M2 itu adalah total biaya pengadaannya. Jadi rumus case split ini menggabungkan kode vendor, tanggal transaksi, dan kode karyawan satu kode bantu. Jadi dikumpulkan gitu tanggalnya sama kode vendornya. Jadi mencari apa namanya di sini adalah bukan tools, kumpulan yang nanti kita akan gunakan untuk mencari split purchase gitu.
agar ada transaksi yang polanya sama itu patut dicurigai fraud gitu. Akhirnya saya di sini buat split purchase. Nah, split purchase di sini kita menggunakan if, if lagi. Rumus ini mengecek apakah cashback muncul lebih dari satu kali dan apakah total gabungan transaksinya melebihi limit otoritas. Jika beberapa transaksi kecil totalnya melebihi limit, maka indikasi pembeliannya tuh sengaja dipecah gitu, biar kecil. Selanjutnya ada ghost vendor. Di sini namun ghost vendor itu tidak ada, semuanya sesuai vendornya ya. Selanjutnya ada yang melebihi limit. Nah, jadi kan sudah dikasih limit tadi beberapa HR itu atau berapa role itu dikasih limit dan kita di sini mencari apa sih, ada nggak sih yang melebihi limit? Di sini juga menggunakan if dan di sini labelnya melebihi batas otoritas. Jadi transaksi yang melebihi batas otoritas diberikan label F batas otoritas gitu. Terus transaksi di hari Minggu karena transaksi di hari Minggu itu tidak normal ya. Karena rata-rata toko tutup. Rumus ini mengecek apakah tanggal transaksi di C2 itu terjadi gitu. Dengan parameter minggu bernilai 7, transaksi hari Minggu mencurigakan karena biasanya bukan hari kerja normal. Saya menggunakan weekday, jadi kan seminggu tuh. Hari Minggu itu hari ketujuh, maka transaksi tersebut pada hari Minggu diberi tanda fraud. Makanya if weekday C sama dengan 7 transaksi hari Minggu, itu jenis fraud. Nah, di sini kumpulan jenis fraud yang saya sudah kumpulkan. Lalu saya pindahkan ke daftar lengkap fraud. Di sini sudah ada apa namanya sesuai apa sesuai fraudnya masing-masing. Terus apa sih insight yang paling saya dapatkan dari soal ini sebenarnya ternyata rules Excel tuh se apa selebar itu gitu. Selama ini cuma tahu VLOOKUP, sum if gitu. Ternyata ada yang lebih banyak dan lebih lebar gitu. Mungkin ini apa transaksi-transaksi yang fraudnya saya sudah kumpulkan di daftar lengkap fraud. Mungkin itu saja penjelasan saya. Mohon maaf banyak banget kekurangannya. Semoga kedepannya saya bisa belajar lebih banyak. Terima kasih.